upaya-upaya agar kenakalan dalam hal ini, misalnya perkelahian, pengerusakan yang dilakukan remaja tidak terjadi. Jadi dicegah, ada preventif. Untuk ini perlu ada tindakan lah. Jadi tidak hanya tadi saya katakan, kalau membina itu masih nuturi, gitu. Memberi bimbingan, nasihat. Dari. Nah, kalau sudah mencegah ini ada unsur-unsur paksaan, tapi masih tidak keras. Kamu jangan ya, awas kalau kamu. Itu sudah ada unsur paksaan. Sudah agak lebih menekan. Severe, sudah agak lebih, wah awas lo kowe. Gitu. Inti dari kita semua adalah keluarga, Pak. Keluarga ada nukleus yang paling kecil. Nah, kalau di keluarga sendiri sudah ada kesejukan, itu nanti secara kumulatif akan terjadi kesejukan-kesejukan di kalangan masyarakat dan bangsa dan negara. Tapi kalau sudah di keluarga sendiri ada suasana-suasana pertentangan, kompetitif yang negatif dan sebagainya, ya dampaknya tentu satu, pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu kesejukan itu adalah bagaimana keluarga ini menciptakan harmoni di dalam keluarganya. Artinya harmoni, masing-masing berbuat untuk kepentingan bersama, tapi peran masing-masing dihargai. Nah, ini kadang-kadang ada egoisme ya, Pak. Kalau Bapak bicara soal harmoni suami istri aja, kan merasa seolah-olah suami lebih berjasa daripada istrinya, atau istrinya lebih lelah daripada suaminya di dalam mendidik anak-anaknya gitu. Bagaimana menanggulangi hal-hal yang seperti itu? Kalau saya, ini karena saya tidak punya resep saya adalah perilaku saya sendiri gitu. Bagi saya harmoni itu tercipta karena keterbukaan kita. Sehingga si istri mengetahui pekerjaan suami, sebaliknya suami juga tahu bahwa istri itu di rumah yang sedang mengerjakan, sedang membina dan sebagainya. Oleh karena itulah maka keterbukaan ini harus mulai ada. Keterbukaan antara suami istri, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak, kakak dengan adik dan sebagainya, ini suatu harmoni. Jadi tidak bisa satu saja. Namanya harmoni. Jadi ibaratnya musik kan do re mi fa sol ini harus menjadi satu lagu yang indah. Itu. Ini ibarat Bapak ini luar biasa, jadi disamakan dengan lagu ya Pak. Iya, Pak. Tapi kalau polisi ya Pak ya, saya melihat polisi dengan tanggung jawabnya yang demikian berat dan demikian rumitnya pada masa saat sekarang ini. Kira-kira saran Bapak untuk program pembinaan masyarakat agar yang disebut kejahatan itu tidak menjadi 15,51%. Ya. Memang resep yang cespleng itu enggak ada, Pak. Sulit. Artinya kalau. Tapi kan tidak pesimis, Bapak. Tidak. Saya justru optimis sekali bahwa kita ini mampu. Karena bagaimana? Pada hakikatnya manusia itu baru menemukan kebaikan setelah dia tahu yang susah, yang jahat. Ya kan? Itu juga Nabi mengatakan kalau kamu itu berdosa baru taubat, baru kamu tahu apa itu baiknya. Kalau enggak, ya kamu dosa terus gitu. Oleh karena itu diberi periodisasi, itu taubat. Nah demikianlah maka kita pun di dalam menangani masalah remaja ini kita mengembangkan 3 pola. Pertama adalah pola pembinaan, yaitu melakukan upaya-upaya bersama unsur terkait untuk ikut membentuk dan mengembangkan pribadi remaja yang baik, selaras dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah mencegah. Karena dibina bagaimanapun juga ada yang lolos, ada yang ada preventif, itu mencegah. Dengan cara melakukan upaya-upaya agar kenakalan dalam hal ini, misalnya perkelahian, pengerusakan yang dilakukan remaja tidak terjadi. Jadi dicegah, ada preventif. Untuk ini perlu ada tindakan lah. Jadi tidak hanya tadi saya katakan, kalau membina itu masih nuturi, gitu. Memberi bimbingan, nasihat. Dari. Nah, kalau sudah mencegah ini ada unsur-unsur paksaan, tapi masih tidak keras. Kamu jangan ya, awas kalau kamu. Itu sudah ada unsur paksaan. Sudah agak lebih menekan. Severe, sudah agak lebih, wah awas lo kowe. Gitu. Dan yang ketiga adalah menindak. Kalau
konsepsi mencegah ini masih toh terjadi, kita harus menindak. Dan memang menindak ini adalah yang paling kita upayakan untuk tidak banyak dilakukan, karena pada akhirnya dampaknya akan lebih secara psikologis akan menimbulkan trauma-trauma bagi anak-anak. Kita mempunyai adagium, Pak, di dalam kepolisian. Pertama, we fight crime. Apa itu, Pak? We fight crime. Kita memerangi kejahatan. We are not fighting the criminal. Kita tidak memerangi penjahat. Kejahatan yang harus kita perangi. Kedua, love humanity. Mencintai kemanusiaan. Ketiga, keep them out of jail. Artinya, polisi yang baik adalah polisi yang mampu mencegah orang masuk penjara. Bukan polisi yang sebanyak-banyaknya bisa memasukkan orang ke penjara. Saya kadang-kadang suka mempunyai pikiran malah berbalik-balik terhadap ini semua. Iya, Pak. Iya, saya suka mikir polisi ini tukang masukin orang ke penjara. Itu. Oleh karena itu dengan kita berbincang-bincang di Fajar ini yang tentunya sejuk memang, karena masih pagi ya, Pak ya. Dan juga memang maksudnya hikmah Fajar itu memberi kejelasan dan penjelasan juga tentang upaya-upaya kita untuk pembinaan moral ini, Pak. Itu juga ya. Jadi salah ya, Pak ya, kalau ada tanggapan polisi itu walah kerjanya masukkan ke penjara aja gitu. Enggak. Oleh karena itu di kepolisian itu ada satu direktorat sendiri yang menangani masalah-masalah pembinaan ini, yaitu Direktorat Bimbingan Masyarakat. Nah, di dalam direktorat ini bekerja sejumlah pakar-pakar di bidang sosiologi, psikologi, dan pedagogi untuk bagaimana menciptakan pola-pola di dalam pembinaan masyarakat ini. To keep them out of jail, untuk mencegah mereka masuk penjara. Jadi tidak benar kalau polisi itu adalah organ yang baru dinilai berjasa kalau banyak memasukkan orang ke penjara. Tapi polisi yang paling baik adalah polisi yang bisa mencegah orang masuk penjara. Mencegah dalam artian ini mendidik ya. Iya, mendidik. Jangan sampai mereka berbuat kejahatan. Kalau sudah berbuat kejahatan tidak ada lain alternatifnya penjara. Masuk penjara. Tapi kalau kita bisa mencegah, tadi saya katakan, jadi membina, mencegah. Nah, baru kalau sudah keterlaluan ya menindak. Tadi poin yang kedua itu, Pak, masalah cinta apa, Pak, tadi? Love humanity. Ya, cinta kemanusiaan itu. Saya sering sekali melihat polisi itu. Maaf ini ya. Tidak apa-apa kan koreksi. Enggak apa-apa. Terbuka. Umpamanya ada yang berbuat salah gitu di jalan, lalu kendaraan di stop gitu. Tidak semuanya, saya pikir ini oknum saja. Apa dia karena lelah atau apa gitu. Mukanya serem sekali gitu. Tidak menunjukkan cinta kasih sayang. Bagaimana itu? Memang ini kita baru melakukan survei, Pak. Dulu pernah dengan Universitas Erlangga dan sekarang di Jakarta ini sedang dilakukan terhadap perilaku polisi di jalanan. Nampaknya karena kelelahan dan capaian yang sangat-sangat, apalagi dia menghisap banyak debu. Ke kendaraan karbon dioksida yang begitu tinggi dan sebagainya, cenderung untuk cepat marah. Entah kenapa ya, ini tentu para pakar yang bisa menentukan. Jadi kecenderungan. Terus yang kedua, timbulnya kehausan. Jika mereka banyak minum, akibatnya orang yang bekerja di jalanan lalu lintas perutnya gendut-gendut karena minumnya banyak. Jadi gejala-gejala ini, dan kedua kalau kita adakan pemeriksaan di dalam, paru-parunya ada endapan-endapan timbel. Jadi memang tidak bisa tidak, kalau Bapak lihat saja bendera kita yang dikibarkan di jalanan itu terus berkibar siang malam, lama-lama kan jadi hitam, Pak. Iya, betul. Bukan luntur, hitam. Hitam itu disebabkan karena tadi timbul. Tidak usah bendera, Pak, daun-daun dan sebagainya. Apalagi manusia, Pak, yang tidak mempunyai daya tahan seperti. Jadi kalau toh ada demi, tapi ini bukan berarti excuse ya, Pak ya. Bukan pemaaf ya. Bukan pemaaf, Pak. Ya tetap aja, Pak. Kalau enggak ya digantilah yang jaga secara bergilir supaya polisi itu harus bisa menjalankan 3S. Sapa, senyum, dan salam. Sapa, senyum, salam, Pak. Ini 3S-nya polisi ya. Assalamualaikum, gitu kan, disapa, Pak. Iya, Pak. Terus disalam, atau kemudian disapa, saya Gus Parmono, Pak Arif, itu salam. Ini 3S ini kita kembangkan, Pak, sekarang sebagai suatu pola
pendekatan polisi kepada masyarakat. Luar biasa ini, Moga-moga mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. ya, tapi kita dukung ini. Amin. Terima kasih lah kalau demikian. Ya. Kalau tidak usah polisi Pak, sebetulnya yang punya 3S ini semua orang sapa, senyum, dan salam, insya Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan itu kan amal yang paling Iya. kecil, itu orang Yang paling mudah dilakukan. paling mudah dilakukan.